Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Regulmania. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini saya akan mengunboxing sebuah rel BC. Ini teman-teman, ini saya beli rel BC. Saya beli di toko online dengan harga 370.000. Ini rel BC merek Versus Spinner R201, dikirim dari kota Bukit Tinggi ke kota Palangkaraya. Itu sampai di sini di kota Palangkaraya sini itu 5 harian teman-teman ya. Oke, ini bagian luarnya sudah saya buka. Kita buka bagian dalamnya langsung aja, kita lihat seperti apa. Nah, ini teman-teman tampilan kotak dari Versusnya, ada lambangnya FS Versus Spinner R201 Versus. Nah, ini spesifikasinya enggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini di sini enggak saya baca semuanya, takutnya nanti ada yang salah, jadi saya baca yang saya pahami aja. Di sini untuk spoolnya ini sudah menggunakan aluminium spool bahannya, dan untuk itemnya di sini MD200. Untuk gear rasionya itu 7.3/1. Wah, ini sudah cepat ya teman-teman untuk menggulungnya. Dan untuk mark dragnya yaitu 4,5 kg maksimalnya. Dan di sini untuk kapasitas lainnya yaitu untuk ukuran 0,235 mm itu muat hingga 185 meter. Untuk 0,285 mm itu muat hingga 155 meter. Dan untuk 0,30 mm itu muat hingga 115 meter. Dan ini untuk ball bearingnya yaitu 10+1, berarti 11. Itu tadi spesifikasi singkatnya teman-teman. Langsung aja kita buka. Semoga aja kondisinya baik, nggak ada yang cacat ya. Nah, kita taruh dulu. Nah, ini teman-teman, kita mendapatkan buku panduan di sini yang bertuliskan Podcasting Rail Specification. Kita lihat isi dalamnya. Di sini ada sebuah rancangan dari rel Versus. Rancangannya seperti ini. Ini bodi sebelah kiri, ini left, dan ini bodi sebelah kanan, right. Kalau dilihat dari rancangannya ini banyak komponen-komponen kecil seperti banyak ring-ring, baut, dan ada juga bar di sini. Jadi kalau dilihat ini rumit teman-teman ya. Oke. Dan juga di sini dapat kantong warna hitam. Ini mungkin untuk mengantongi relnya ketika mau pergi mancing atau gimana, nggak tahu fungsinya. Nah, ini teman-teman, ini relnya. Semoga aja dengan kondisinya yang baik. Kita cek. Nah, untuk proses menggulungnya ini sangat smooth sekali teman-teman, enak, sangat smooth. Dan untuk knoknya ini bentuknya mengelucup teman-teman ya, mengelucup. Jadi ketika kita menggulung biasanya posisi tangan kita memang mengelucup seperti ini. Jadi ini sangat sip lah,
sangat sip. Dan di sini bahannya juga mantap, rapi sini. Nah, ini dragnya teman-teman. Ini tadi disebutkan kapasitas dragnya itu maknya itu 4,5 kg. Jadi fungsi dari drag ini yaitu untuk mengatur kekuatan tarikan ikan. Jadi jika drag ini dikencangin, maka spool ini juga ikut kencang, walaupun ketarik ikan yang beratnya nggak melebihi 4,5 tadi, itu masih sanggup teman-teman, masih sanggup. Jadi kuat, ini nggak ngelos. Tapi kalau drag ini dikendorin, maka spool di sini akan ngelos. Nah, akan ngelos jalan. Jadi untuk mengimbangi tarikan ikan bisa diatur lewat drag ini. Dan lanjut lagi, ini ada yang namanya spool tension. Spool tension ini gunanya untuk mengatur jauh dekatnya lemparan lure kita. Ketika kita menginginkan lemparan lure yang jauh, maka bisa spool tensionnya ini dikendorin. Nah, begini teman-teman, dikendorin. Jadi lemparan lure kita bisa sedikit jauh ya. Kalau kendor sekali itu bisa jauh, tapi kemungkinan untuk backlashnya itu lebih besar karena itu kendor teman-teman. Ini untuk mengatur daripada keluarnya lajunya, keluarnya line juga. Jadi ini sangat berpengaruh. Kemudian kalau dikencangi spool tensionnya ini, maka kemungkinan untuk long cast atau melempar lure jauh itu kemungkinan melemparnya itu lebih sedikit teman-teman. Jadi nggak bisa long cast kalau ini dikencangi. Tapi kemungkinan untuk backlashnya, untuk line kusutnya itu lebih sedikit. Jadi harus pas teman-teman, mengatur ininya harus pas, spool tensionnya ini aturannya harus pas. Dan juga menyesuaikan apakah kita pada saat melempar lurnya itu posisinya, kondisinya itu lagi berangin atau tidak. Kalau berangin lebih baik spool tensionnya ini jangan kendor-kendor teman-teman, nanti kebanyakan backlash nanti. Nah, begitu. Dan untuk ini apa ini? Oh, ini untuk reel ini itu menggunakan sistem pengereman yaitu sistem magnetik. Ada dua ya teman-teman sistem, yaitu menggunakan magnetik dan biasanya ada lagi satunya itu menggunakan sistem sentrifugal. Kalau ini magnetik, ini minnya ini di angka 0 dan magnya ini di angka 9. Fungsi daripada magnetic brake-nya ini teman-teman itu untuk pengereman spool ini ketika mengeluarkan line atau PE yang biasa kita pakai. Ketika kita ingin melempar lure, biasanya kita akan menekan tumbar ini ke bawah, baru kita lempar. Biasanya ini mengeluarkan PE tersebut atau lure tersebut, line tersebut ini mengeluarkan line. Maka di sini itu untuk mengaturnya, untuk mengatur keluarnya ini teman-teman. Dan juga biasanya ini untuk saran untuk pemula, ini jangan terlalu mengandalkan sistem magnetnya ini teman-teman. Untuk pengeremannya jangan terlalu mengandalkan ini. Triknya kita harus menggunakan jempol tangan ini untuk mengerem daripada spool ini. Ketika lure atau umpan itu ingin menyentuh atau mau menyentuh permukaan air, itu jempol kita ini siap-siap untuk mengerem. Nah, untuk mengerem. Jadi ketika lure sudah mau nyampe ke permukaan air, ini kita rem menggunakan jempol.
Kalau kita cuma mengandalkan sistem magnet yang ada di sini, itu kebanyakan tetap backlash atau benang itu tetap di sini kusut. Jadi enggak disarankan, jangan terlalu cuma mengandalkan pengereman yang ada di magnetic brake ini, teman-teman ya. Kemudian kita buka. Nah, cara bukanya sendiri di sini ada tombol, kita tekan ke bawah, kemudian jempol kita letakkan di posisi seperti ini, kita buka klep, dorong ke bawah, kita cabut, tarik. Nah, ini teman-teman. Nah, fungsinya daripada magnet ini tadi, ketika ini diatur min, nah seumpamanya min paling rendah ini, maka magnet yang ada di sini itu semakin ke dalam, masuk ke dalam. Jadi kemungkinan gesekan magnet ini ke spoolnya ini semakin rendah. Jadi kalau diatur min, jadi jalannya spool ini untuk mengeluarkan PE atau len itu semakin ringan. Kemudian sebaliknya, kalau diatur max atau mendekati max, itu ini magnet ini akan semakin menonjol ke luar. Jadi kemungkinan besar ini gesekan daripada magnet ini ke spoolnya ini akan lebih besar. Jadi agak lebih besar lah untuk menahan daripada spool ini ketika mengeluarkan benang. Jadi begitu teman-teman, untuk mengeluarkan len. Nah, jadi begitu, kita tutup lagi. Nah, di sini yang saya suka untuk versus ini, yaitu untuk pengaturan lainnya ini, itu lubangnya sedikit lebih besar ya teman-teman, dan lonjong ke atas. Ini fungsinya kalau digulung itu bergerak ke kanan ke kiri, itu untuk mengatur lainnya agar rapih di spoolnya ini. Jadi kenapa saya suka ini besar lubangnya seperti ini, itu memungkinkan kita untuk lebih bisa untuk long cast. Jadi PE len itu tidak terlalu bergesekan dengan pinggiran-pinggiran dari pengaturan len ini ya teman-teman. Jadi ketika kita melempar itu enak, keluarnya benangnya itu enak. Nah, jadi begitu. Dan juga saya memilih reel ini karena dulu saya pernah beli reel ini, berbagi pengalaman sedikit teman-teman. Saya dulu pernah beli reel pertama, itu saya pakai reel tersebut sekitar 3 bulanan saya pakai. Setelah saya pakai, biasanya ketika kita menekan tumbar ke bawah, ketika kita gulung, maka tumbar tersebut akan otomatis naik. Tapi beda dengan reel saya yang saya beli awal itu teman-teman. Ketika saya menekan tumbar ke bawah dan saya gulung, nah ini tumbar ini nggak mau naik, malah handle ini gulungnya ngelos teman-teman. Nah, ngelos seperti ini, dan spool ini nggak gerak, diam dia. Jadi kalau tumbar ini nggak dinaikkan dengan jempol secara otomatis, dengan jempol klik ini nggak mau naik dia. Setelah itu saya penasaran teman-teman, apanya yang rusak. Setelah itu saya bongkar dalamnya. Setelah saya bongkar, ternyata di dalamnya itu ada per seperti per korek, besarnya seperti per korek. Itu per itu putus teman-teman. Jadi untuk pengembalian daripada tumbar ini itu tidak ada, karena per tersebut fungsinya untuk menarik daripada tumbar ini, jadi agar tumbarnya bisa kembali otomatis begini teman-teman. Jadi nggak ada, jadi putus per itu. Makanya saya membeli ini karena versus ini saya lihat
pernya itu agak lebih sedikit besar, seperti jarum cemiti teman-teman. Cemiti itu biasanya kita gunakan itu untuk mengganti kancing baju yang lepas itu teman-teman. Nah itu cemiti, besarnya seperti itu pernya. Jadi saya prediksi insya Allah kuat lah daripada rel pertama yang saya beli. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Apabila ada penyampaian informasi yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini hanya ingin sharing, berbagi informasi. Oke teman-teman, jika teman-teman ingin membeli reel yang sama seperti reel saya ini, nanti linknya bisa saya taruh di deskripsi, silahkan teman-teman cek. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.